Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang sangat mahal. Ada barang yang sangat mahal yang harus kita jaga. Dan barang ini sangat berharga sekali apabila dia berada di perusahaan dan juga di organisasi atau suatu lembaga. Apabila tidak ada barang ini, maka akan mengakibatkan kehancuran atau banyak hal ya, menjadi masalah di dalam suatu perusahaan, mengakibatkan kerugian yang sangat fatal di dalam suatu perusahaan. Ketahuilah bahwa hal tersebut adalah amanah. Amanah harus kita jaga, ayuhal ikhwan. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya di akhir kiamat nanti atau mendekati hari kiamat nanti, akan hilang amanah atau semakin berkurang amanah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Apabila amanat telah hilang, maka nantikanlah kedatangan hari kiamat. Berkata para sahabat, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana hilang amanat tersebut wahai Rasulullah? Maka jawabannya Rasulullah SAW, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila suatu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka nantikanlah yang namanya kiamat. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menjaga amanat. Karena amanat ini adalah sesuatu yang harus kita pegang. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang tidak beramanat itu termasuk orang yang berdosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu." Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanat, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi perjanjiannya. Rasulullah SAW juga bersabda, ayuhal ikhwan, ayuhal akhwat, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayatul munafik thalath. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatha kadzab, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dipercaya dia berkhianat. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga amanat. Amanat ini adalah bagian dari agama kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita berniat atau memiliki niat ingin melakukan perbuatan khianat setelah kita diberikan kepercayaan oleh seseorang. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah orang yang pertama kali berkhianat layaknya orang yang pertama kali melakukan perbuatan dosa. Orang yang melakukan perbuatan dosa memiliki 4 fase atau 4 tingkatan. Yang pertama, untuk pertama kalinya ketika dia ingin melakukan perbuatan dosa, maka orang yang beriman akan takut melakukan perbuatan dosa. Layaknya orang yang berzina, ketika dia ingin berzina pertama kali, maka dia sangat takut melakukan perbuatan zina. Tetapi ingat, ketika yang kedua, ketiga, yang keempat, dan seterusnya, maka dia akan berubah menjadi fase yang berikutnya, tingkatan berikutnya, dia menjadi ragu-ragu. Ketika dia ingin berzina, ketika dia ingin berkhianat, maka dia ragu-ragu, ini saya lakukan atau tidak? Saya lakukan atau tidak? Kemudian yang ketiga, tingkatan yang selanjutnya, tingkatan yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia setelah melalui fase dia ragu-ragu, dia akan menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaannya melakukan perbuatan dosa. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang keempat, tingkatan yang paling parah, yaitu tingkatan seseorang ketagihan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ingatlah, apabila orang berkhianat, maka untuk pertama kalinya dia akan takut melakukan perbuatan khianat. Yang kedua, dia akan ragu-ragu. Dan yang ketiga, dia akan terbiasa melakukan perbuatan khianat. Dan yang keempat, dia akan
ketagihan untuk melakukan perbuatan khianat, saudara-saudara sekalian. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berjalan menemui pengembala ghanam, pengembala kambing. Dia adalah seorang budak yang mengembalakan kambing tuannya yang sangat banyak kambing tersebut. Akhirnya apa? Dia bertanya kepada pengembala kambing tersebut, melihat kambing tersebut yang sangat banyak, maka Abdullah bin Umar ingin mengetes keimanan orang ini. Berkata Abdullah bin Umar kepada pemilik kambing tersebut, penjaga pengembala kambing tersebut, "Ya ra'il ghanam, wahai pengembala ghanam, pengembala kambing, hal min jazrah, apakah pada hari ini ada yang bisa kita sembelih?" Apa kata pengembala tersebut? "Laisa hahuna rabbuha." Pemiliknya tidak sedang berada di sini. Tidak berada di sini. Maka Ibnu Umar mengetesnya lagi. Taqulu akalahu dhi'b. Akalahu dhi'b. Maka engkau bisa mengatakan bahwasanya kambing tersebut dimakan oleh serigala. Kemudian apa yang dilakukan oleh pengembala tersebut? Dia mengangkat kepalanya kepada langit. Fa'aina Allah? Di mana Allah kalau begitu? Allah Maha melihat kita. Allah melihat kita. Di mana Allah? Akhirnya Ibnu Umar mengatakan, saya sebenarnya yang lebih berhak mengatakan perkataan itu daripada budak tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar kemudian datang kepada pemilik budak tersebut, majikan budak tersebut. Dia tanyakan harganya berapa, dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian tidak hanya itu, dibeli oleh Abdullah bin Umar, kemudian dimerdekakan. Kemudian seluruh kambingnya dibeli oleh Abdullah bin Umar. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar memberikannya cuma-cuma kepada pengembala kambing tadi. Ya, pengembala kambing tadi diberikan cuma-cuma. Inilah buah dari keimanan, buah dari amanat, buah dari kejujuran. Ingatlah saudara-saudara sekalian, rezeki tidak akan lari kemana. Buat apa kita berkhianat? Buat apa kita korupsi? Buat apa kita curi-curi waktu? Buat apa kita melakukan hal-hal yang tidak amanat? Saudara-saudara sekalian, mari kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita, Maha mendengar kita. Dengan demikian insyaallah kita tidak akan melalaikan yang namanya amanat ini. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin. Billahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.